warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Mr. Bill. Oke, hari ini saya mau tinjau lokasi pakan ternak saya. Oke, jadi di dalam ini uh, merupakan lahan sawit yang kurang lebih 1 hektar. Jadi berhubung sawitnya itu masih pendek, saya menanam pakan sapi itu di sini. Jadi dengan sistem tumpang sari, dalam ada sawit, kemudian ada pakan ternak. Nah, ini sangat memudahkan saya untuk mengambil persediaan rumput. Oke, langsung saja kita masuk di dalam. Oke, jadi ini dia kawan-kawan, lahan pakan saya, pakan sapi saya. Nah, di sini juga ada sawit, ada banyak pohon sawit. Oke, untuk menjadi peternak tentunya kita juga harus ada persiapan khusus, terutama pakan. Nah, pakan ini sangat dibutuhkan untuk para peternak. Dengan jumlah sapi yang banyak, tentunya pakan juga harus stok atau persediaannya itu harus banyak. Oke, langsung kita tinjau ke dalam. Oke, jadi ini kawan-kawan, di sini saya mau menunjukkan salah satu pakan ternak yang merupakan favorit atau kesukaan sapi. Sekilas teman-teman melihat mungkin ini seperti daun serai. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang ini itu pakan kesukaan sapi. Ini bukan daun serai teman-teman, ini daunnya sangat halus. Nah, bisa dilihat teman-teman, daunnya ini sangat halus. Nah, untuk membedakan dengan serai, ini ada serai ini. Ya, daunnya dia itu sangat tajam. Ini biasanya untuk bahan makanan ini. Nah, yang seperti ini itu sangat mudah ditanam, cukup diambil beberapa baru ditanam. Kemudian menurut saya ini juga sangat bagus karena dia sangat cepat tumbuh. Meskipun dia ini tingginya sangat tidak terlalu tinggi, akan tetapi dia tumbuhnya itu cepat. Ketika kita ambil, itu tumbuhnya cepat dan juga tidak cepat mati. Dia tahan terhadap gulma-gulma yang ada di sekitarnya. Nah, ini seperti ini, banyak gulma. Nah, kalau daun serai itu kalau banyak gulma biasanya dia mati. Nah, seperti ini, mati kawan-kawan. Di beberapa pohonnya sudah mati. Nah, sedangkan ini dia tahan. Nah, kita lihat lagi yang lain kawan-kawan. Ini pakan sapi kawan-kawan. Sapi sangat doyan makan yang daun yang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi kawan-kawan, ini bukan daun serai. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini batangnya ini kecil. Ini cukup dipisahkan kalau mau ditanam kembali. Diambil beberapa lalu bisa ditanam kembali. Oke, nah ini lagi teman-teman, ini belum sempat saya bersihkan karena belum lama diambil.
Nah ini sawit teman-teman, bisa dilihat sudah mulai berbunga. Nah ini buah pertamanya sudah ada juga. Oke, kita lanjut lagi yang lain. Nah ini pakan yang sudah yang belum lama saya ambil, itu tentunya harus kita bersihkan juga. Jadi setelah kita ambil, kita bersihkan sekelilingnya, lalu kita semprot menggunakan pestisida. Jadi ini sudah disemprot menggunakan racun rumput. Nah ini sudah mati, ini sudah bersih di sekitarnya ya. Jadi kalau untuk pakan sapi itu pembersihannya saya rasa cukup gampang. Setelah panen cukup kita bersihkan sekelilingnya, lalu seperti ini, lalu kita semprot kembali lagi. Namun cukup di samping-sampingnya saja, jangan dengan pohon-pohonnya, karena itu akan mengganggu tunas yang baru muncul, biasanya akan mati atau akan layu. Nah seperti ini kawan-kawan, ini bekas yang belum lama diambil. Nah jadi itu cukup kita semprot saja di samping-sampingnya supaya menghemat menghemat racun. Oke, jadi kita lihat lagi yang lain. Nah di sini tuh semuanya pakan ternak di sela-sela sawit, jadi saya selipkan pakan. Untuk pakan ini cukup urgent, cukup penting, karena ketika sapi sudah banyak, maka kebutuhan pakan juga pasti banyak. Nah ini yang sudah dibersihkan. Nah seperti ini tuh baru ditanam. Jadi kalau untuk penanaman itu bisa kita tanam dalam gulma-gulma seperti ini. Nah langsung kita bersihkan saja, lalu tanam. Nah ini setelah itu tinggal kita semprot sekelilingnya. Nah yang ini jadi ini belum lama ditanam, ini cukup dibersihkan saja yang untuk tempat penanaman. Nah sebentar untuk disemprotnya ini tinggal disemprot sekelilingnya. Nah ini sawit teman-teman. Nah, yang sana lagi pohonnya sawit. Oke, kita lanjut. Untuk yang ini sudah mulai berbuah teman-teman. Nah, bisa dilihat mungkin buahnya. Ya untuk buah awal itu biasanya memang ada hama. Dia itu biasanya berupa tikus, jadi biasanya menyerang atau memakan buahnya yang awal. Nah ini bisa dilihat buah awalnya itu banyak yang dimakan tikus. Jadi tapi ini katanya ini hanya di awal-awalnya saja. Jadi setelah dahannya itu banyak, ya, itu tikus juga sudah susah untuk memakan buahnya. Ini masih cukup kecil untuk buahnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini untuk yang baru tunas ini belum terlalu lama juga diambil. Nah, setelah diambil langsung kita semprot
Nah, ini sudah bersih teman-teman. Oke, untuk agenda kita sekarang saya juga mau mengambil beberapa pakan untuk makanan sapi saya di rumah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini dia. Sebentar saya akan ambil. Nah, di sana ada pondok saya untuk teman-teman. Nah, jadi sana ada pondok, itu untuk tempat istirahat. Biasanya kalau siang saya suka di sini, suka istirahat di pondok ini untuk siangnya. Nah, ini sawit teman-teman. Nah, banyak sawit. Oke teman-teman, jadi untuk pakan ini itu cukup penting. Sebenarnya beternak ini saya rasa pekerjaan yang sangat mudah bagi yang memang punya ketekunan atau cinta terhadap pekerjaan ini. Karena dengan beternak ini itu tidak terlalu mengganggu waktu kesibukan harian kita. Tentunya kita juga harus disiplin terhadap waktu. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk beternak itu kita harus setiap harinya kita harus bangun lebih awal, pagi, langsung kita sediakan makanan sapi. Karena kalau kita biasanya itu mengambil pakan ternak, terutama rumput gajah ini di waktu siang hari, biasanya daunnya itu sangat keras. Jadi kalau di pagi hari masih basah, itu masih lembut untuk daunnya. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah cukup sore ya teman-teman. Nah, di sana sangat banyak sekali pakan di sela-sela sawit. Jadi bagi saya pekerjaan peternak ini, terutama untuk pemuda, generasi muda, terutama ya untuk yang di desa, cobalah kita manfaatkan lahan-lahan kita untuk membangun sebuah usaha. Jadi ya biasanya kalau di desa itu anak-anak muda biasanya itu gengsi, terutama beternak. Beternak ini bukan juga pekerjaan mudah karena kita harus menyediakan lahan, rutin mengambil pakan. Jadi di sini lahan kurang lebih 1 hektar itu sudah sebagian yang belum full ditanami pakan. Dan alhamdulillah ini sangat memudahkan saya untuk mengambil pakan. Kalau untuk waktu pengambilan, dengan adanya pakan-pakan seperti ini dibandingkan rumput, biasanya kalau rumput itu memakan waktu yang cukup lama. Ya seperti ini teman-teman, rumput-rumput yang seperti ini. Ini juga makanan sapi sebenarnya. Akan tetapi dia kalau kita ngarit atau mengambil rumput itu memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau kita punya persediaan pakan seperti ini, kita bisa sangat cepat untuk mengambilnya. Karena cukup kita mengambil beberapa pohon saja, itu sudah bisa 1 ekor.
sudah mencukupi untuk 1 ekor. Tergantung jumlah sapinya. Kalau banyak ya kita sesuaikan dengan jumlah sapi, seperti itu. Jadi untuk teman-teman saya di desa atau para pemuda yang minat untuk beternak, hal yang paling urgent, yang paling penting itu kita membuat persediaan pakan supaya kita tidak kesusahan atau kewalahan di setiap harinya. Karena kalau sapi kita sudah banyak dan pakan kita sedikit, itu akan menjadi masalah bagi kita, bagi sapinya juga. Kalau porsi makanannya kurang, ya pastinya sapinya juga akan kekurangan gizi atau ukuran badannya akan kecil seperti ini. Nah, ini sengaja saya ambil review di kebun supaya juga teman-teman mungkin termotivasi untuk menanam ini, lalu teman-teman kemudian mau untuk beternak ini, untuk beternak juga. Ya mungkin teman-teman masih mau melihat pakan saya, boleh kita tinjau dulu sebelum saya mengambil pakan. Nah, ini sawit teman-teman. Sebenarnya di sini juga ada pakan lagi yang berupa odot. Ya namanya itu odot. Ya modelnya itu dia seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi dia tingginya ini kurang lebih 1 meteran. Nah, ini juga favorit sapi nih, favorit untuk pakan favorit untuk sapi. Dia beda dengan yang ini. Yang ini rumput gajah itu tingginya bisa 2 sampai 3 meter mungkin untuk tingginya. Ya, ini odot. Odot itu dia tingginya, daunnya juga seperti ini. Tetapi dia tingginya hanya sebatas 1 meter atau lebih. Seperti itu. Sebenarnya di sini banyak juga saya tanam, namun gangguan hama juga, hama tanaman, yaitu babi, itu dia paling doyan juga yang tunasnya. Jadi dia ratakan, banyak yang dimakan oleh hama tersebut, hama babi. Nah, ini sebenarnya sudah saya tanam ini semua odot itu, ini seperti ini. Nah, itu tapi setelah tumbuh, biasanya kalau pakan hama babi itu, hama pengganggu, ya dia paling doyan juga. Jadi tidak bertahan di sini, tidak banyak yang tumbuh. Oke, untuk yang ini tuh rumput gajah. Nah, ini rumput gajah. Awalnya itu saya tanam di gulma-gulma yang masih seperti ini. Ya, kemudian setelah ditanam langsung kita semprot. Nah, semprot. Jadi ini sudah lumayan bagus nanti untuk tumbuhnya. Nah, ini teman-teman sudah disemprot. Jadi cukup disemprot di sekitarnya saja. Nah, ini lagi. Ini sawit teman-teman sudah mulai berbuah juga, namun baru buah awal.
Oke, ini lagi teman-teman, ini harus sudah diambil karena sudah tinggi. Ini sudah harus diambil lagi nih. Oke, ada lagi satu tipe lagi untuk rumput gajah yang unik. Nah, ini beda lagi dengan rumput gajah yang biasanya. Yang ini teman-teman, ini daunnya halus sekali teman-teman. Nah, ini sudah tinggi, bisa dilihat. Ini sudah tinggi. Keunikan dari rumput gajah yang seperti ini saya belum tahu juga ini rumput gajah jenis apa yang ini. Akan tetapi dia beda dengan yang seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Ini. Sebenarnya ini hampir sama nih sebenarnya. Hanya yang membedakan kalau yang ini yang saya pegang ini teman-teman. Yang saya pegang ini batangnya ini cukup lembek. Jadi kalau sapi ini sampai batang-batang dimakannya semua ini teman-teman. Daunnya ini juga tidak berbulu. Nah, ini tidak berbulu. Kalau yang seperti ini dia batangnya ini keras ini ya. Jadi sapi biasanya itu hanya makan yang sampai mudah-mudahan saja, biasanya sampai sini mungkin. Nah, kemudian ini daunnya ini bisa dilihat. Ini berbulu teman-teman. Jadi bagi yang belum biasa ambil yang seperti bagi yang belum biasa menyentuh rumput yang seperti ini atau pakan ternak yang seperti ini tuh biasanya akan gatal-gatal teman-teman. Ya kalau yang sudah biasa ya gatalnya itu hanya pas ambilnya saja itu. Setelah mandi biasanya langsung hilang. Tapi mungkin kalau yang belum pasti akan merasakan gatal pasti, karena dia ini ada bulu-bulunya seperti ini. Yang ini yang bikin gatal ini. Sementara kalau yang begini dia ini halus sekali teman-teman. Daunnya juga halus, tidak berbulu. Seperti ini. Beda dengan yang tadi. Itu daunnya dia berbulu sehingga kadang kita gatal ketika kita ambil. Kadang juga kita luka karena daunnya itu tajam pinggir-pinggirnya. Kalau yang seperti ini dia tidak tajam. Nah, kalau yang ini tuh tajam. Nah, ininya tajam. Ini masih ada mungkin bekas dari luka dari daunnya yang ini kena bagian sini, tergores, akhirnya luka teman-teman. Namun lukanya itu tidak cukup parah, hanya luka sedikit. Oke teman-teman, jadi inilah pakan saya di sela-sela rumput gajah. Oke, untuk sekarang mungkin saya mau mengambil pakan terlebih dahulu, berhubung juga sudah sore. Nah, ini sudah sore teman-teman. Saya mau mengambil pakan. Nah, ini alat dan bahannya pastinya parang, lalu karung juga. Nah, ini ada tali. Kenapa harus ada karung? Karena yang saya katakan tadi, daunnya itu keras teman-teman, jadi harus kita lapisi dengan karung ketika kita angkut, karena kalau tidak itu biasanya akan ada
luka-luka sedikit, entah itu di bagian tangan, leher, muka, karena daunnya itu rembes kemana-mana. Kalau tidak pakai ini rawan luka-luka kecil di muka, di leher, di tangan. Jadi saya bawa karung, kemudian tali juga. Nah, sekarang kita lanjut, langsung saja kita ambil dulu. Oke teman-teman, sudah selesai. Nah ini yang sudah saya ambil. Nah, ini banyak sekali teman-teman, beras sekali ini. Nah, kemudian ini batang-batangnya yang sudah keras bagian bawah. Ini langsung saya potong pendek-pendek. Bisa lihat, ini tipis sekali teman-teman. Nah, ini insya Allah kalau besoknya sempat tidak kegiatan, ini saya akan tanam kembali lagi. Jadi sengaja saya potong pendek seperti ini. Besoknya ini akan saya tanam kembali lagi kalau tidak halangan. Nah, ini bekas pengambilan saya. Nah, ini juga teman-teman mungkin tahu, ini itu sayur teman-teman. Itu rasanya kayak daun kelor seperti teman-teman. Nah, bisa dilihat ini bisa dijadikan sayur teman-teman. Dan rasanya itu hampir sama dengan daun kelor. Ini daunnya. Yang dimasak itu daunnya masih muda saja. Ini saya potong karena sudah tinggi. Nah, ini batangnya itu cukup kecil untuk batangnya. Jadi akan terus kembali lagi nanti. Nah, jadi dia adanya itu di hutan-hutan. Oke teman-teman, berhubung sudah menjelang malam, menjelang maghrib, ini saya akan balik juga di rumah. Oke, di sini tuh suasananya sangat asri sekali, adem. Saya akan balik di rumah untuk memberi makan sapi saya. Nah, ini pakan saya sudah siap, langsung kita gas, kita angkut.